dia dapat pinjam 1,5 juta waktu itu, cabenya naik harga, wah langsung dia jadi kaya raya. Ya, dia bisa beli ruko, bisa beli motor, mobil, sehingga orang bilang itu ruko IDT ya. Jadi kena waktunya. Kemudian juga kalau dalam memberi modal, mereka itu biasa menseleksi kelompoknya. Tidak, kalau dia perlu 500.000 diminta 1 juta tidak diberikan, karena mereka mengevaluasi berapa sih kebutuhan modal. Jadi disesuaikan supaya dia mampu membayar, dan mereka bayar. Karena mengapa? Itu macam arisan. Jadi kalau ada 30-20 orang dapat, maka 10 antri. Begitu 10 orang mengembalikan, dapat giliran. Jadi terjadilah perputaran modal, dan tahun depan dia bisa pinjam lagi. Tapi sambil minjam lagi kan income-nya naik. Ya, saya contoh inang-inang misalnya yang jual sayur. Dengan bantuan 200-300 ribu waktu itu, dia akan menambah 2 kali lipat jumlah sayuran dia jual. Di Aceh misalnya, yang ibu-ibu yang jual kue, kita bantu waktu itu 5.000, itu bisa dihasilkan 500 kue tambahan, dan untung 10 rupiah satu, 500.000 per hari tambahan keuntungan. Ya, sehingga ini meningkatkan income secara kecil-kecilan, yang juga bisa kita tamakan usaha mikro pertanian atau rumah tangga. Tapi ini yang paling penting diangkat. Zaman keadaan sekarang juga saya pikir begitu. Ya, kalau mengentaskan kemiskinan, mendongkrak yang kita bicarakan kepada ekonomi, maka sektor pertanian yang harus jadi sasaran tembak yang paling mudah dan efektif. Karena di sana menyangkut hajat hidup orang begitu banyak tenaga kerja di desa. Ya, kalau ini tidak bisa produksi, mereka nganggur. Jadi pengangguran desa, akhirnya mereka ke kota jadi preman di kota. Ya, mobilitas yang tidak ada pekerjaan baru, akhirnya jadi pengemis. Ya, maka kita harus bisa bertahan, apalagi dengan ada bansos, ada bantuan desa. Banyak uang desa sekarang, cuma seberapa efektif penggunanya. Kalau efektif, saya pikir orang desa tidak perlu ke kota. Banyak uang beredar di desa, asal penggunanya diusahakan dengan sebaik mungkin. Ya, perlu pelatihan-pelatihan yang menggunakan, karena banyak, maaf saja, di daerah itu desa ya uangnya dipakai senang-senangnya oleh keluarga kepala desa. Ya, dia tidak bagi, banyak kasus, tidak semuanya. Nah, ini yang perlu dicerahkan kepada mereka, sehingga ini bisa dinikmati oleh mereka. Bayangkan 1 miliar satu desa uang, saya bayangkan luar biasa kalau digunakan dengan baik dan optimal. Insya Allah tuntas kemiskinan di desa. Oke Prof, pertanyaan terakhir dari Ya. saya Prof, di sesi pertama ini. Prof, kalau tadi Prof bicara tentang anggaran desa, artinya serapan anggaran itu harus diimplementasikan ke hal-hal yang sifatnya produktif dan menguntungkan dari masyarakat desa itu sendiri. Kira-kira industri di pertanian apa yang menurut Profesor yang cocok, yang bisa Kembangkan. diimplementasikan oleh pemerintah saat ini? Ya, kalau saya lihat di desa ini kan bervariasi. Ada desa pertanian, ada desa perkebunan, ada peternakan, ada pantai. Nah, ini bervariasi. Tapi yang penting bahwa produksi itu harus jangan cepat busuk atau cepat rusak barang pertanian. Jadi harus diproses. Ikan, pertanian, buah-buahan. Kalau tidak cepat busuk, dan dia kalau waktu sikat harganya jatuh. Tapi kalau bisa diproses, seperti jeruk yang saya katakan di Simalungun, kalau bisa diproses kan dia bisa jadi jus. No problem what time you sell it. Kita lihat apel. Apel di Amerika kita tahu bulan musim dingin sudah tidak ada apel. Ya, tapi kita bisa makan apel sepanjang tahun. Ya, musim dingin Desember, Januari ada apel. Kenapa? Karena proses pengawetan daripada apel itu, sehingga membuat apel bisa bertahan sepanjang tahun dan tidak jatuh harganya. Karena kalau tidak ada apel, Juni-Juli habis itu apel Amerika, karena sudah itu masuk musim dingin. Ya, jadi banjir. Tapi mereka bisa melakukan dengan pengawetan, processing, sehingga apel bisa bertahan dan harganya tidak pernah jatuh. Harga apel sepanjang tahun di seluruh dunia. Ini salah satu cara. Kalau dia bisa, mengapa kita tidak? Ya, jadi barang-barang produksi kita harus benar-benar dilakukan penelitian, sehingga bisa, pertama, kualitas barangnya bisa diproduksi khusus. Macam durian, kita akan belajar ke durian mantong, padahal Indonesia juga bisa, cuma tinggal dikembangkan penelitian durian unggul misalnya, sehingga juga bisa diekspor. Ya, kemudian bisa diawetkan pisang, pepaya, dan jangan makan pepaya California,
ya, makan pepaya Sukabumi lah misalnya, asal proses pengawetan. Pisang kan lebih enak pisang Sukabumi. Saya selalu lebih suka makan pisang Sukabumi daripada pisang import, tetapi tidak tahan lama. Nah ini barangkali fokus penelitian juga jangan dilupakan litbang, yang benar-benar litbang. Tugaskan litbang Departemen Pertanian atau beberapa universitas yang kuat pertanian fokus untuk mengembangkan beberapa komoditi saja, sehingga mereka dalam sekian tahun kita minta sudah bisa menghasilkan, tidak, insya Allah saya yakin bisa. Closing statement dari Profesor, Ya. terutama saran dan masukannya kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kementerian pusat. Pertanian, Ya. kira-kira seperti apa? Jangan tinggalkan pertanian. Ya, jangan buat dia menjadi tertiary secondary. Ya, karena mengapa? Di antara sektor pertumbuhan ekonomi, kalau Anda lihat statistik yang paling pertumbuhannya lamban adalah pertanian. Ya, di sekitar di bawah 3%. Nah, coba dorong supaya pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan sebagainya itu bisa naik dengan cepat. Peternakan coba Anda bayangkan, tidak masuk akal bertahun-tahun kita beli sapi dengan harga sama hal tapi tidak memproduksi dalam negeri. Padahal daerah timur, daerah apa namanya? Bali. Ya, Bali, Bali, di atas Bali lagi apa namanya ke sana? Papua. Papua, Kalimantan. sebelumnya Kalimantan, lagi Sulawesi, ya, Lombok. Lombok. seluruh Indonesia. Betul pertanian. Perkebunan apa namanya? Peternakan. Peternak. Di Sumatera juga ada daerah yang sapi tidur di jalan, di Bengkulu misalnya. Nah, ini mengapa tidak difokus daerah-daerah ini zona peternakan, sehingga kita harapkan bisa menghasilkan berapa puluh ribu sapi, sehingga tidak terus-menerus makan sapi impor yang mahal sekali. Ini kan hampir termahal di dunia sapi yang kita makan. Padahal tanah kita begitu lapang dan petani bisa menanam sapi, menanamkan sapi dengan baik. Tanah cukup luas, rumput banyak, tinggal tanam rumput gajah, ya akan menghasilkan sapi yang cukup bagus, dan kita tidak perlu impor terlalu banyak seperti sekarang. Sudah impor mahal lagi. Ya, kalau secara ekonomi itu mahal boleh seketika, tapi dia kan tidak mungkin mahal bertahun-tahun. Berarti kita tidak peduli sama sekali dengan produksi peternakan. Kalau dilakukan kan sudah banyak, mungkin sudah ratus ribu sapi yang bisa kita tambah setiap tahun, dan ini akan menambah supply sapi secara nasional. Kan lebih enak sapi lokal ya, walaupun keras sedikit, gigi ada kerjaan untuk menggigitnya daripada makan sapi Australia. Ini bayangkan kalau peternak bisa beternak sapi 10-15 ekor, dia sudah orang kaya di desanya. Kambing cepat sekali beternaknya. Sapi kan macam orang, 18 bulan sudah lahir anak baru. Ya, kambing juga demikian. Ini cepat sekali proses peternakan, dan ini bisa dibantu. Ya, mungkin memberi bibit dulu, nanti kembalikan bibitnya. Setelah Anda punya, kasih bibit ke tetangga lagi. Jadi bisa revolving semuanya. Ya, mereka tinggal ambil hasilnya anak atau ibu daripada kambing, sapi, kemudian kembalikan bibit ke peternak lain, sehingga desa itu terfokus kepada peternakan. Jangan campur aduk. Ya, kalau fokus peternakan, jangan ada pertanian, karena ternak jadi hama pertanian. Kalau bertani boleh tanam barang yang dimakan oleh ternak, sehingga saling simbiose mutualistis. Ya, dua-dua beruntung. Itu saran saya.